Dayana pada akhir komunikasi ingin melupakan Fukimaki. Ayang ya, sedih ya. Saporana kakak bule dekatika beni polana bule mangketika mi onta de cutu. Ini bukti bahwa Dayana itu orang baik dan tidak lupa pada penggemarnya, dan sangat berbeda dengan yang dikatakan oleh Hitler. Pada saat Dayana terpuruk, ya, ini masih ada di Dubai, dia masih mau membalas pertanyaan dari penggemarnya. Dia anak yang baik dan tidak lupa pada penggemarnya. Jadi nggak benar kalau Dayana itu kacang lupa kulitnya. Oke. Mi onta de cutu dari seko besar saing kebula bentika kotu ampesa kakak saporana. Beni bule teka om tak benang mangka cukan beni polana bule tak isto marka orang tua bule kotu nyilang sana jenazah ke hati rasa kun pangerebula ketika duh kakak sama ketika bunga aben orang lain duban orang lain. Beni bule teka oh tak benang mangka cukan beni polana bule tak isto marka orang tua bule kotu nyilang sana jenazah ke hati rasa kun pangerebula ketika duh kakak sama ketika bunga aben orang lain duban orang lain.
malam adik-adik semuanya, saudara-saudaraku. Sesuai dengan janji Su ya, dalam konten kali ini Su ingin memenuhi janji Su, yaitu melakukan dialog imajiner dengan seorang Dayana. Alhamdulillah, walaupun ya cuaca kurang mendukung, sinyalnya juga terputus-putus, tapi alhamdulillah dialognya berhasil Su laksanakan. Izinkan terlebih dahulu Su ingin langsung saja ya, kita fokus pada dialognya ya. Walaupun ya jujur saja, pada awal Suhu berhasil mengkontak ya, terkoneksi, kemudian Suhu menyampaikan dengan bahasa kalbu maksud dan tujuan Suhu. No, Dayana tidak mau menjawab. Dia diam saja, menunduk, kemudian menatap Suhu. Ada air mata mengalir di pipinya. Sedih ya, sungguh ya. Dalam hal ini, Su tidak punya hak untuk memaksa ya seseorang untuk berbicara. Akhirnya Su berpikir ya, Su sedikit menggunakan ini ya, kekuatan pikiran, bagaimana caranya agar seorang Dayana ini mau bersuara. Akhirnya Su dapat petunjuk. Akhirnya Su disuruh mengatakan, oke, kalau memang tidak mau diajak berdialog atau Su wawancarai, Su dalam hal ini hanya ingin jadi pendengar saja. Kalau ada unek-unek atau ada hal-hal yang ingin Dayana sampaikan, sampaikan saja. Su hanya mendengarkan saja. Su sampaikan begitu ya. Akhirnya, alhamdulillah dia mau bicara. Terkena pancingan Su dia. Sekali lagi, Su berhasil memancing dia, Dayana itu, bahwa ini bukan dialog. Su ingin mendengar apa keluhan-keluhanmu. Apa hal-hal yang terdalam dari dalam sanubarimu. Silahkan ungkapkan. Su akan dengarkan. Tanpa diduga ya, yang pertama diungkapkan itu apa? Menyangkut hari Valentine. Jadi Dayana ini ya, terlalu berharap momen Valentine itu akan terjadi peristiwa yang sangat membahagiakan dia. Yang dia sebut adalah bahwa ternyata Dayana ini ingin sekali mendapat hadiah dari Vicky Nakib. Apa itu? Dia ingin mendapat hadiah cincin. Tidak masalah harganya, bukan cincin berlian, bukan cincin intan. Pokoknya cincin yang paling murah pun tidak apa-apa. Begitu dia sampaikan ya Dayana. Jadi momen yang dia ingat adalah bahwa yang tertanam dalam hati sanubarinya adalah dia ingin sekali menyambut momen Valentine itu dengan antusias ya, yang akan membuatnya sangat berbahagia. Dia mengatakan ternyata Vicky Nakib menolak memberikan cincin karena menurut manajernya katanya itu terlalu resmi ya, seolah-olah sudah terjadi ikatan. Padahal menurut budaya kami menurut Dayana ya di Kazakhstan, pemberian hadiah cincin itu hal biasa ya, sebagai seorang sahabat, itu sebagai teman.
Tapi sekali lagi, penolakan pemberian hadiah berupa cincin yang Dayana minta itu selalu membekas di hatinya, membuatnya dia sangat kecewa. Apalagi kemudian ya, kita ketahui bersama kan terjadi keributan ya antara para manajer, kemudian akhirnya ada menderita kerugian, katanya harus dipotong 50%. Saya enggak tahu itu ya, hanya berita-berita aja. Kemudian ya, setelah bercerita tentang cincin itu, kemudian Dayana mengatakan begini, sejak saat itu ya, begitu banyaknya hujatan para hater kepada saya melalui manajer, sehingga saya benar-benar terpuruk. Saya benar-benar tidak bisa lagi menahan diri. Saya benar-benar hancur saat itu terhadap bulian terhadap hater yang menurut saya, ini kata Dayana ya, itu kejam sekali. Bahkan katanya ya, apa benar ini ya, ada yang mau membunuhnya. Waduh, kalau benar demikian ya, memang netizen 62 ini memang, maaf ya, sadis ya. Kemudian sejak itu, peristiwa itu, kemudian aku, menurut Dayana, dia akan memblok atau Vicky, blokir, tidak mau lagi berkomunikasi, karena dia menganggap hubungannya dengan Vicky ini membuatnya sangat menderita. Akhirnya dia mengatakan dia berusaha melupakan Vicky. Jadi Dayana mengatakan bahwa hari-harinya berlalu setelah peristiwa Valentine itu, dia selalu ingin melupakan Vicky. Jadi teman-teman bahkan semua mendukung, bahkan manajernya. Dan manajernya sudah bilang, aduh Vicky itu tidak ada apa-apanya, kamu bisa menjadi artis top tanpa bantuan Vicky. Syukurnya keluarga juga mendukung, mama, papa semua mendukung untuk menyampingkan atau tidak lagi berkolaborasi dengan Vicky. Aku kemudian melakukan, dia mengatakan dialog kolaborasi rekaman nyanyi ya dengan penyanyi Rusia, kemudian berlibur ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Memang katanya Dayana ya, aku bisa melupakan karena teman-teman mendukung semua. Tapi pada saat-saat kesendirianku, ketika menjelang tidur, Vicky tak bisa aku lupakan. Waduh, sedih ya. Jadi ketika dia sendiri, katanya ketika dia di hotel menjelang tidur itu, Vicky selalu terbayang. Kasihan ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata aku sadar, dia bilang gitu, bahwa Vicky juga sudah berubah. Aku sadar bahwa Vicky juga tidak lagi seperti dulu yang mengharapkan aku. Jadi mohon kepada dia bilang ya, jangan lagi membicarakan masalah Vicky, karena dalam minggu-minggu ini aku sudah relatif bisa mulai melupakan Vicky. Wow, tragis ya, sungguh tragis ya. Jadi Dayana sendiri berpendapat Vicky itu sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk membela dia, melawan hater. Walaupun dia mengatakan ya, tetap kan blok
kemarin kan sempat diblok, Vicky Naki udah dibuka. Kemudian sempat juga berapa hari ini berkomunikasi, cuman katanya itu komunikasinya terasa hambar. Waduh, kasihan ya. Jadi Su biarkan si Dayana ini nyerocos ya, Su mendengarkan aja. Benarnya banyak ya, cuma saya ingat-ingat apa lagi yang disampaikan. Oh, ada hal-hal kecil ini. Hal kecil dia sampaikan ya. Jadi begini, Dayana ini mungkin dia orang sederhana ya. Jadi dia sempat berhayal ya. Dia sempat berhayal dalam sanubar yang terdalam. Dia ingin sekali menunggu momen peristiwa Vicky Naki itu datang ke Kazakhstan. Ya, saya baru ingat. Tadi sampaikan seperti itu. Bahkan dia bilang ya, dia berkeinginan ya. Kan Vicky Naki berjanji itu ya. Sangat Vicky promise ya. Jadi Dayana ini memang orang sederhana ya. Jadi dia katanya ingin sekali menjemput Vicky Naki itu di bandara sendirian ya. Jadi dia juga mengusulkan pada manajernya nggak boleh ikut, keluarga nggak boleh ikut jemput. Dia hanya sendirian menyambut Vicky Naki dengan dia sudah membuat papan nama dengan tulisan Vicky Naki. Jadi di dalam pintu keluar di bandara itu kan biasanya ada orang jemput Vicky Naki. Dia ingin seperti itu, kayak anak kecil. Itu tadi sempat disampaikan. Dia juga berharap Vicky Naki dia menyebut itu tidak sebagai seorang bintang yang terkenal. Dia ingin menyebut secara pribadi Vicky Naki seperti orang biasa begitu loh. Jadi itu yang tertanam juga di dalam hatinya. Tunggu ini ya, sederhana ya dalam pikirannya. Itu. Jadi momen dia Valentine, momen ingin menjemput Vicky Naki, dia sampaikan. Kemudian apa lagi ya? Coba Su pikir-pikir tadi ya. Apa komunikasinya? Jadi ini Su ya pada akhir ya, Su sempat juga letuknya. Su ingin juga bertanya-tanya. Su kan penasaran ya, dalam ini ya. Apakah kamu masih mencintai Vicky Naki? Itu ya. Sungguh di luar dugaan jawabannya. Aku ingin melupakan Vicky Naki. Begitu jawabannya. Aku ingin melupakan Vicky Naki. Mohon doanya ya, dia bilang begitu. Walaupun di dalam hatiku terdalam masih itu tersimpan ya, tapi karena tidak ada respon mungkin ya dari ini Vicky Naki ya, mungkin Dayana merasa cintanya bertepuk sebelah tangan ya, dia kan punya harga diri juga. Jadi akhir komunikasi itu dia ingin mohon bantu saya untuk forget Vicky Naki. Kasihan ya. Jadi keluarganya juga sudah mendukung begitu, manajernya juga dan sebagainya. Walaupun ya memang dia masih sangat bersyukur kepada follower Indonesia yang mencintainya. Dia juga titip pesan ucapkan aku cinta kamu kepada para pendukung Indonesia. Aku cinta kamu. Aku bersyukur punya follower Indonesia. Walaupun karena begini, Dayana sudah berhasil sekarang menghapus, melupakan hater-hater yang membuli-buli. Dia sudah mulai dewasa berpikir positif bahwa tidak ada gunanya memikirkan hater yang membenci dia. Dia akan fokus pada rasa syukur bahwa masih ada orang yang mencintainya di Indonesia. Mungkinan dia sedang berunding dengan manajernya. Manajernya sih sudah tidak berharap lagi Dayana untuk berkunjung ke Indonesia. Tapi ya begini, Dayana berkeinginan untuk tetap suatu saat ingin berkunjung ke Indonesia. Kalaupun tidak harus bertemu Vicky Naki, tapi ya ingin bertemu dengan followernya, ingin bertemu dengan pendukungnya di Indonesia. Sebenarnya banyak tadi ya, tadi Cuhu agak sedikit lupa, mohon maaf ya. Jadi intinya seperti itu. Intinya tadi Valentine, kemudian dia ingin menjemput, dia ingin melupakan. Oh ya, bahkan dia ngomong itu, dia mau diajak nikah oleh seorang pangeran Arab Saudi itu.
mau dibelikan kapal pesiar katanya. Tapi dia tolak karena aku bukan wanita sembarangan, begitu dia bilang. Oke, sementara cukup segitu dulu ya suhu ya. Intinya sekali lagi, Dayana pada akhir komunikasi dia kan ingin melupakan Vicky Naki. Ayang ya. Oke. Sampai di sini dulu adik-adik para viewer. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Su akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bye bye. Sedih ya.